Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video tugas 2 praktikum algoritma dan pemrograman. Perkenalkan, nama saya Rama, saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0490480073. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat program sederhana yang menggunakan operator dan pernyataan if. Studi kasusnya adalah menghitung gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan karyawan di sebuah perusahaan berdasarkan 3 golongan. Praktikum ini dirancang untuk kita memahami logika pemrograman serta menerapkan pernyataan if dalam skenario dunia nyata. Oke, kita mulai ke soalnya. Jika kita perhatikan soal pada tugas 2 ini sama seperti pada tugas 1 minggu lalu. Yang membedakan adalah perintah soalnya, di mana pada tugas 1 minggu lalu kita ditugaskan membuat flowchart dan pseudocode. Nah, pada tugas 2 ini kita ditugaskan membuat sebuah program sederhana menggunakan operator pernyataan if. Oke, langsung saja. Saya akan membuat programnya menggunakan aplikasi desktop yaitu Apache NetBeans. Yang pertama saya buka terlebih dahulu NetBeans-nya. Oke, NetBeans-nya sudah terbuka. Untuk video proses pengkodingan programnya akan saya cepatkan saja. Nanti ketika sudah selesai saya akan jelaskan langkah-langkahnya.
Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah program sederhana dalam Java untuk menyelesaikan kasus yang diminta. Langkah pertama yaitu deklarasi variabel. Di sini saya menggunakan tipe data double untuk menyimpan nilai gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Lalu ada tipe data integer untuk menggunakan atau menyimpan jumlah jam lembur karyawan. Terus ada tipe data char, yaitu untuk menyimpan input golongan karyawan A, B, atau C. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu input golongan menggunakan sistem outprint, di mana program meminta input golongan karyawan dari user. Lalu ada metode to overcast, yaitu untuk memastikan input selalu dalam huruf besar meskipun user memasukkan huruf kecil. Next, metode char at digunakan untuk mengambil karakter pertama dari inputan user. Next, validasi golongan. Di sini saya menggunakan tipe data switch. Mengapa saya menggunakan switch? Karena lebih mudah dalam struktur program, lebih jelas karena case menangani satu kondisi yang spesifik. Lalu lebih efisien juga, cocok untuk memvalidasi input yang memiliki banyak pilihan tetap dan juga ekstensibilitas. Jika ada tambahan golongan, cukup tambah case baru. Berdasarkan inputan golongan A gaji pokoknya 5 juta, golongan B gaji pokoknya 6.500.000, golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Jika input tidak valid, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan dihentikan menggunakan perintah return. Langkah ketiga yaitu input jam lembur menggunakan sistem outprint dan tipe data string. Program meminta input untuk jumlah jam lembur dan menyimpan dalam variabel jam lemburnya. Tahap keempat yaitu menghitung gaji. Menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur. 1 jam gaji lembur 30% dari gaji pokok, 2 jam gaji lembur 32% dari gaji pokok, 3 jam gaji lembur 34% dari gaji pokok, dan 4 jam gaji lembur 36% dari gaji pokok, dan di atas 5 jam gaji lembur 38% dari gaji pokok. Jika tidak ada lembur, maka 0 atau negatif. Rumus presentasenya total gaji sama dengan presentase dikali gaji pokok. Untuk total penghasilan dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur. Pada langkah terakhir yaitu untuk
menampilkan output ke layar atau output total gaji, saya menggunakan sistem Outprint ini untuk menampilkan golongan karyawan, gaji pokok, jam lembur, gaji lembur, dan total penghasilan. Baik, saya akan langsung menjalankan program yang telah dibuat dengan mengklik ikon run. Oke, jika berhasil dia akan muncul pada akan tampil outputnya di bagian bawah di bawah ini. Sebagai contoh, saya akan menginputkan atau memasukkan golongan karyawan A, lalu memasukkan jumlah jam lemburnya 2, misalkan 2, dan muncullah total penghasilan dan gaji lemburnya, di mana gaji pokok golongan A yaitu 5 juta dan jam lemburnya 2 jam, gaji lemburnya 1.600.000, maka total penghasilannya adalah 6.600.000. Baik, saya akan mengasihkan contoh lagi. Misalkan golongan C. Golongan C ini dia lembur di atas 5 jam, misalnya 8 jam. Maka gaji lemburnya adalah 3.610.000. Jadi total penghasilannya adalah 13.1110.000. Sebagai contoh lagi, untuk yang tidak valid ya, saya memasukkan golongan karyawan D, karena di sini tidak ada 3 golongan karyawan, yaitu A, B, dan C. Saya memberi contoh yang tidak validnya. Golongan tidak valid, program dihentikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai praktek pada tugas 2 ini. Demikianlah praktikum algoritma dan pemrograman tugas 2 kali ini tentang pembuatan program sederhana menggunakan operator dan pernyataan if untuk penghitungan gaji karyawan berdasarkan golongan. Dengan memahami praktikum tugas 2 ini, saya harap dapat lebih mudah mengimplementasikan logika pemrograman dalam kasus-kasus lainnya. Jika terdapat kurang dan lebihnya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di praktikum berikutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.